Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu begitu ya, ada di sebelah depan saya ya. Ada seorang tamu dan mencoba untuk mencurahkan isi hatinya, ya, ada keluhan di dalam hidupnya begitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya harap video kali ini disimak sampai selesai agar kita bisa mendapatkan inti ataupun rangkuman dari masalah yang terjadi. Tadi sudah saya tanyakan sedikit masalahnya mengenai insomnia yang susah tidur, dan itu sangat mengganggu sekali di dalam kesehatan ataupun pola hidup dari klien saya ini. Ya, jadi langsung saja. Tapi sebelum itu silakan untuk like dulu, share video ini, kemudian subscribe jika belum. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasi jika saya update video baru yang ada di dalam channel saya ini, dan saya doakan semoga bermanfaat ya. Jadi langsung saja saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Yang pertama, untuk namanya Mbak, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Mbak Ririn. Ya, Mbak Ririn. Boleh ditanyakan lagi yang pertanyaan tadi loh. Ya, itu boleh ditanyakan langsung, tidak masalah. Gini, Ki, itu kejadiannya sih sudah 2 tahun yang lalu, Ki. 2 tahun yang lalu. Iya, itu 2018 itu saya sampai sekarang itu mengalami insomnia, Ki. Oke, berarti susah tidurnya itu. Iya, kadang-kadang tuh sehari cuma tidur 3 jam, 4 jam, seperti itu, sampai kepala saya tuh pusing, Ki. Ya, berarti ini kan sangat mengganggu pola hidup ya Mbak ya. Iya. Nah, yang saya tanyakan seperti yang saya katakan tadi, mungkin di situ akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, iya, kan tadi sering pusing ya. Ya, ini takutnya kalau tidak segera disembuhkan, takutnya nanti bisa menjadi penyakit lainnya. Begitu kan ya. Iya. Nah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ya. Ini kan sudah sejak 2 tahun yang lalu. Dan biasanya pasti akan saya tanyakan. 2 tahun yang lalu, coba diingat-ingat mulai dari sekarang. Pernah gak merasakan di situ suatu kejadian yang mana ini sangat besar sekali di dalam hidup? Ya, kejadian apapun itu, entah itu bahagia, entah itu menyedihkan, ya. Kalau boleh silakan diucapkan, apakah ada itu semacam itu Mbak Ririn? Sebenarnya ada sih, Ki, tapi saya nggak tahu ini berpengaruh atau enggak ya, Ki, ya. Ya, jadi, boleh silakan, enggak masalah. Di tahun 2018 lalu itu saya tuh sempat nikah, Ki. Sudah nikah? Mau nikah dengan mantan saya. Tapi ada suatu kejadian yang membuat saya tidak jadi nikah seperti itu. Padahal ya kalau mau dikatakan semuanya. Mohon maaf teman-teman semuanya, tadi ada kesalahan teknis, tiba-tiba kamera mati begitu ya. Oke, untuk Mbak Ririn, mohon maaf tadi ya keganggu. Silakan diceritakan tadi ada kejadian apa begitu ya Mbak, silakan. Iya, Ki, saya mau bercerita. Sebenarnya di tahun 2018 lalu itu saya sempat mau nikah dengan mantan saya, Ki. Kalau dipikir-pikir lagi tuh nyesek, Ki. Saya tuh udah nyiapin semuanya, Ki. Oke, kemudian? Udah 90% lah. Pernikahan saya itu udah semuanya fix gitu loh, Ki. Tapi ya karena suatu kejadian jadinya batal gitu loh. Dan itu tuh nggak tahu saya itu pengaruh insomnia saya atau enggak ya, Ki. Tapi itu saya terpukul sekali, Ki, dengan hal yang seperti itu. Berarti ini masalahnya memang ketika 2018 dulu ya Mbak ya. Ya, saya turut prihatin dengan masalah dari Mbak Ririn begitu ya. Ada sesuatu yang memang mengganjal di situ. Kemungkinan besar kan yang namanya diri manusia kan tentu mengalami kejadian naik dan turun begitu kan ya. Naik dan turun. Ketika memang Mbak Ririn mengalami proses ya seperti tertipu ya berarti kan. Ya, jadi kan tadi memang sangat jelas ya Mbak ya, karena Mbak Ririn sudah mengalami kejadian yang sangat
mengerikan kalau menurut saya di dalam hidup Mbak Ririn. Ya, untuk teman-teman semuanya, ingat satu saran dari saya. Kita jangan mengatakan Mbak Ririn ya, tolong difahami juga, setiap manusia itu mengalami proses down, ya, proses terlalu dia terpuruk, sakit hati, sedih, dan apapun itu. Setiap manusia mengalami masalah semacam itu. Nah, tergantung manusianya bisa mengontrol atau tidak. Nah, ketika Mbak Ririn, katakanlah itu sudah 90% ke atas, sudah menyiapkan acara pernikahan, tetapi batal saat itu juga. Di dalam WA saya, para klien saya itu ada sekitar 4 ataupun lebih orang yang memang gagal nikah. Dan bahkan ada yang lebih dari 3 kali Mbak Ririn. Ya gitu. Jadi untuk masalah ini memang, kalau Mbak Ririn saat itu ketika, mohon maaf ini kita mengulas masa lalu ya, enggak masalah ya. Ketika Mbak Ririn ini merasakan drop down, kemudian rasanya hidup ini tidak ada gunanya lagi, begitu kan ya. Pasti, saya pastikan ketika malam Mbak Ririn nangis terus, betul atau tidak? Benar, Ki. Sampai sekarang juga kalau misalnya saya mengingat hal itu, saya menangis, Ki. Iya, baik. Ketika posisi malam hari, seseorang itu kan nangis kan, Mbak Ririn nangis. Kemudian terulang lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan saya tanyakan lagi Mbak Ririn, berapa hari Mbak merasakan sedih seperti itu dan berapa ya jangka waktunya begitu. Nangis ketika malam hari. Jadi Berapa itu? saya juga tidak bisa mengingat jelas sekali ya. Tapi ketika saya mengingat hal itu terputar lagi di pikiran Gitu. saya, langsung tiba-tiba nangis gitu, Ki. Oke, berarti nangis. Ya, awalnya gitu ada suatu kejadian yang sangat mengerikan, kemudian setiap malam menangis dan sampai tidak bisa terhitung begitu kan. Dan akan terulang lagi masa trauma dulu ya, sampai sekarang susah untuk tidur. Nah, itu penyebab utamanya ya. Seperti halnya video yang kemarin saudaraku semuanya, saya mengulas tentang kenapa seseorang itu telinganya berdenging dan itu terulang setiap maghrib. Karena dulu masa lalunya dia selalu mendengarkan orang tuanya saling marah-marahan, kemudian ada umpatan kata ataupun kata yang kasar-kasar sering didengarkan. Kemudian juga pernah mendengarkan yang namanya berita-berita yang mengerikan begitu. Itu menjadi trauma di dalam diri manusia. Nah, menimbulkan apa? Ketika seseorang ini merasa tertekan hidupnya terus-terusan, menimbulkan energi negatif, ya. Energi negatif itu mempengaruhi kondisi tubuh kita. Ketika kita positif menjadi negatif, akan apa? Ya berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya, Mbak Ririn tadi mengatakan bahwa kejadian yang 2 tahun yang lalu menyebabkan insomnia berat, ya susah untuk tidur. Lantas solusinya bagaimana? Nah, di sini setiap manusia yang mempunyai masalah pasti ada solusinya begitu. Saran yang tepat untuk Mbak Ririn, mohon maaf Mbak Ririn Muslim ya? Iya. Ya baik. Seorang Muslim lebih bagus kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara, melalui wasilah ya. Ada berupa doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita melakukan zikir ataupun wirid, itu sama saja. Nah, di sini saya menyediakan sarana spiritual kan, kemarin sudah saya katakan. Sudah dicoba Mbak untuk tasbih wiridnya kemarin? Alhamdulillah sudah. Bagaimana? Kan seminggu kemarin sudah dicoba gitu, ada perubahan atau tidak? Lebih ke hati saya yang tenang sih. Terus Nah intinya, biasanya kan kepikiran oke, terus kayak insomnianya untuk masalah ini apakah sudah berubah atau alhamdulillah langsung sembuh begitu? Alhamdulillah walaupun belum signifikan sih, biasanya Tapi bisa saya tidur cuma ya? 3 sampai 4 jam ini udah 6 jaman lagi. Oh, berarti alhamdulillah sudah. Kan yang terpenting di dalam usaha kita adalah istiqomah begitu Mbak Ririn. Ya, seperti yang dikatakan Mbak Ririn tadi, memang saya memberikan solusi berupa terapi wirid. Ya, terapi wirid adalah wirid ataupun doa yang sesuai dengan karakter dari Mbak Ririn, ya, kemudian disesuaikan dengan tanggal lahirnya, kemudian dengan masalahnya, saya sesuaikan semuanya.
dan menggunakan wasilah berupa tasbih tersebut. Tasbih tersebut sudah saya proses juga ya untuk menambahkan energi agar kita menjadi lebih positif lagi begitu. Jadi andai kata ada 2 orang begitu. Nah, teman-teman semuanya ya, setiap orangnya wiridnya itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Ya, semacam itu. Nah, jadi untuk kisah dari Mbak Ririn tadi memang seseorang yang mempunyai masalah, ya kan? Seseorang yang mempunyai masalah harus segera menyelesaikan masalahnya. Agar apa? Agar hidupnya bisa berjalan normal lagi seperti biasa. Jadi untuk teman-teman semuanya, hikmah yang bisa kita dapatkan hari ini adalah ketika seseorang itu ingin maju untuk sembuh, ingin mempunyai harapan untuk kedepannya. Nah, insya Allah bisa bertemu jalannya nanti. Ya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin konsultasi masalah keluhan penyakit yang dirasakannya, begitu sudah berobat kemanapun ya, ke medis ataupun kemanapun, tetapi ternyata tidak kunjung sembuh, silakan untuk menghubungi saya begitu ya. Nomornya sudah tertera di video kali ini ya, ataupun di deskripsi, silakan menghubungi saya. Untuk Mbak Ririn, boleh kita mengingat masa lalu, tetapi jangan selalu mengingat yang buruk-buruk. Coba ingat masa lalu yang positif saja. Dengan begitu, apa yang sejalan, Mbak Ririn sudah menggunakan sarana spiritual untuk mencoba untuk menyembuhkan keluhan insomnianya ya. Ketika Mbak Ririn sudah menggunakan sarana yang positif, berpikir secara positif, ya juga saya dengar katanya Mbak Ririn tadi mengatakan bahwa beberapa bulan lagi ya katanya mau nikah begitu ya. Saya ucapkan juga alhamdulillah begitu ya. Saya doakan semoga pernikahan ini memang menjadi obat ya, menjadi obat bahwa yang lalu biarlah masa lalu, sekarang yang di depan songsonglah masa depan itu begitu ya. Saya doakan untuk Mbak Ririn semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan barokah begitu. Amin. Oke. Terima kasih ya Ki. Iya baik. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya Mbak Ririn ya. Ya. Untuk teman-teman semuanya, saya rasa video ini cukup. Semoga bermanfaat. Apabila ada keluhan semacam Mbak Ririn tadi ataupun ada keluhan penyakit apapun, monggo disampaikan saja. Boleh melalui WA, boleh melalui komen di YouTube saya ini, silakan, tidak masalah ya. Oke, saya tutup untuk videonya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.